Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dengan topik ketika susah tidur, lakukan hal ini. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah ketika susah tidur ya. Lakukan hal ini agar menjadi mudah tertidur. Nah, teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam ya, dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, yang sering kita kenal 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat ya, sehingga perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya mengangkat topik ini ya, yaitu cara mengatasi susah tidur ya. Ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang punya akun Lulu Maisaroh apa ya? Ya saya agak lupa ya. Lulu ya, iya. Mudah-mudahan sedang atensi ya. Nah, ini dan mudah-mudahan bisa membantu ya. Karena katanya ya dalam komennya itu sensasi-sensasi lain itu sudah membaik ya. Cuma tinggal masih susah tidur, Pak. Bagaimana solusinya? Nah, baik ya. Ini buat teman-teman semua juga ya yang masih mengalami insomnia ya, kadang susah tidur. Nah, begini teman-teman ya. Jadi ketika kita masih susah tidur ya, ini memang rata-rata mengalami ketika kita mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, itu memang ada fase-fase itu seperti itu ya, kadang susah tidur. Dulu saya juga mengalami cukup agak lama juga ya seperti itu. Jadi kadang walaupun kita sudah mencoba ya, misalkan tidur berangkat jam 10 ya, nanti jam 12 itu bangun ya, nah kemudian terjaga sampai menjelang subuh ya, sampai sekitar jam 4 pagi ya, itu baru bisa tidur lagi. Nah, itu seperti itu. Walaupun kadang kita sudah banyak cara yang kita lakukan ya, tetapi juga belum belum mengatasi. Nah, itu pun pernah saya alami seperti itu. Tetapi yang lebih penting lagi teman-teman ya, ketika mengalami insomnia atau susah tidur seperti itu jangan cemas ya, jangan cemas, jangan takut ya. Nah, karena kita seringnya itu cemas ya, takut, nah akhirnya kita menjadi tambah susah tidurnya itu. Jadi sebenarnya itu juga kadang berangkat dari mindset pikiran kita juga ya. Ketika kita berangkat tidur, kadang di pikiran kita, wah jangan-jangan nanti nggak bisa tidur ya, jangan-jangan susah tidurnya ya. Nah, akhirnya ya betulan jadinya seperti itu ya. Jadi ketika teman-teman masih mengalami insomnia, susah tidur, itu sebenarnya syukuri saja ya, syukuri saja, dan kita manfaatkan ya, manfaatkan untuk istilahnya ya melakukan hal-hal apa yang sekiranya bisa dilakukan ya, sambil supaya kita itu mengantuk ya, itu seperti itu ya. Contohnya misalkan ketika kita sudah agak malam tapi juga masih susah tidur ya, yaitu bisa untuk sambil
dengarkan istilahnya ceramah-ceramah yang bersifat rohani, ya mungkin menjadi menyejukkan perasaan, mendamaikan pikiran, itu juga bisa. Atau mungkin kita manfaatkan untuk istilahnya mendekatkan diri, ya mungkin untuk membaca ayat-ayat suci lah, mungkin untuk berzikir, ya. Nah itu manfaatkan saja seperti itu, sehingga nanti tahu-tahu ya akhirnya kita sudah tertidur, itu malah seperti itu, ya. Itu juga termasuk bagian dari pengalaman yang pernah saya alami seperti itu. Walaupun tidak mudah, ya, tidak mudah untuk istilahnya kita mau mensyukuri, ya. Biasanya ketika kita sudah merasa agak terjaga, tidak tidur-tidur, ini sudah tambah gelisah, ya, tambah gelisah, terus pikiran kemana-mana. Nah itu yang akhirnya memicu menjadi semakin susah tidurnya, itu seperti itu teman-teman. Jadi intinya ya memang kita harus tenangkan pikiran juga itu, ya. Karena apa? Karena sebenarnya tidur itu lebih banyak dari faktor psikis teman-teman, ya. Ketika psikis kita merasa nyaman, ya, merasa damai, merasa tenang, ya, tidak ada hal-hal berat yang dipikirkan, itu biasanya ya akan lebih mudah, itu seperti itu. Tetapi ketika ada pikiran-pikiran yang masih mengganjal, ya, mau tidur saja masih mikir ini, mikir itu, dan seterusnya, nah akhirnya yaitu menjadi susah tidurnya seperti itu. Tetapi buat teman-teman ya yang masih mengalami susah tidur, ya, pokoknya intinya jangan cemas, jangan takut, ya. Ini ada beberapa tip teman-teman, ya, beberapa tip untuk mengatasinya. Jadi pokoknya lakukan saja hal ini, ya. Nah, hal-hal itu antara lain yang pertama, ya. Yang pertama supaya tidur itu menjadi mudah, ya, mudah tertidur, yaitu jam tidur, ya, usahakan itu tetap, ya, atau teratur, ya. Teratur contohnya ketika kita berangkat tidur itu katakanlah jam 9, ya, ya rutin saja tiap jam 9 terus itu. Kalau kita terbiasa dengan di jam 10, ya, jam 10 malam, ya udah jam 10 terus. Yang terbiasa dengan jam 8, ya jam 8. Pokoknya usahakan rutin, sehingga bahasa tubuh ini nanti akan membaca pada jam-jam itu, ya, pasti kita akan mengantuk, itu seperti itu, ya. Jadi intinya hal yang pertama harus kita lakukan adalah kita teratur, ya, teratur jam tidurnya itu. Dan usahakan itu jangan tidur siang teman-teman. Kalau malamnya itu masih susah tidur, itu usahakan siang untuk beraktivitas saja, ya. Untuk beraktivitas saja, ya, minimal tidak tidur lah, minimal tidak tidur, sehingga nanti malam tidak terjaga, ya, malam akan mudah tidurnya, itu seperti itu. Kadang ada, ya, yang kita susah tidur, ya, ya pantesan saja karena siangnya hari-harinya penuh dengan tiduran, ya, penuh dengan tiduran, bermalas-malasan. Nah, akhirnya ini malamnya ya menjadi terjaga. Itu sebenarnya kadang akibat dari kegiatan siang, itu seperti itu. Tetapi ketika kegiatan siang kita itu penuh dengan kegiatan, apalagi yang bersifat fisik, ya, contohnya mungkin olahraga, ya, mungkin kita melakukan hal-hal yang secara fisik itu agak berat, itu pasti tidur akan lebih mudah, itu seperti itu. Apalagi kita rajin jalan kaki, ya, itu pasti akan mudah tertidur, itu seperti itu. Nah, baik, jadi tip yang pertama, ya, yang harus kita lakukan adalah mengatur waktu jam tidur tetap, ya, tetap, itu usahakan. Nah, kemudian yang kedua, kemudian suasana tempat tidur, ya, contohnya lampu, ya, ya, kita pakai lampu tidur, ya, tadinya yang terang, ya, nah kemudian ganti lampu yang kecil, itu seperti itu juga menjadi semakin sejuk, ya. Nah, akhirnya kita menjadi mudah mengantuk, itu seperti itu, ya. Nah, itu hal yang kedua yang harus kita lakukan, ya. Jadi matikan lampu yang terang, ganti dengan lampu yang tidur. Nah, kemudian hal yang ketiga yang mesti kita lakukan, ya, itu jangan minum kopi teman-teman, ya. Jadi misalkan kopi atau teh yang kental, ya, itu biasanya juga untuk tidur agak susah, itu seperti itu, ya. Jadi minum kopi, kalau saya itu
Biasanya saya tutup di jam 4 ya, jam 4 sore itu ya. Nanti sekitar jam 10-an itu kita sudah ngantuk, itu seperti itu ya. Jadi harus ada jarak ya. Tetapi kalau sudah lebih dari jam 4, kemudian kita minum contohnya mungkin kopi atau teh yang kental, itu biasanya ya tidurnya akan menjadi susah ya. Nah itu maka juga harus kita siasati itu seperti itu. Nah itu yang ketiga ya. Jadi jangan minum kopi menjelang tidur ya, atau teh kental, itu seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya yaitu yang keempat ya, hindari stres teman-teman ya. Stres atau banyak beban pikiran lah yang membuat kita menjadi cemas, menjadi takut. Nah itu akhirnya menjadi susah tidur ya. Jadi usahakan itu beban-beban pikiran kita kurangi ya. Kalau bisa itu ketika kita sudah menjelang tidur itu usahakan jangan memikirkan hal-hal yang memancing diri kita untuk menjadi berpikirnya aktif terus ya itu. Jadi pokoknya kita yang rileks-rileks saja ya, yang rileks-rileks saja, berpikir ya juga yang ringan-ringan. Nah, akhirnya nanti tidak menjadi beban pada saat kita sudah berangkat tidur. Nah, akhirnya menjadi mudah tertidur. Jadi intinya kurangi beban pikiran teman-teman ya. Jadi kadang kita kenapa menjadi susah tidur, karena pikiran kita itu nggak mau tidur ya, karena masih banyak beban yang harus dipikirkan. Nah itu setiap orang kadang bebannya masing-masing ya, bebannya masing-masing. Nah itu bahkan tidak hanya beban pikiran, juga termasuk emosional kita ya, perasaan kita itu juga harus sinkron semua ya. Ketika kita sinkron dalam kondisi istilahnya damai ya, nyaman, nah itu pasti nanti juga untuk tidur biasanya agak mudah, itu seperti itu. Baik ya, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima ya, kita bisa lakukan ini supaya hati tenang, yaitu dengan melakukan hal-hal yang bersifat spiritual ya. Contohnya berdoa ya, banyak ya. Tentunya setiap orang biasanya sih ketika mau berangkat tidur berdoa ya, tetapi maksudnya tidak hanya berdoa, setelah itu kita lanjutkan misalkan untuk berzikir ya, untuk istilahnya menghafal ayat-ayat suci dan seterusnya. Nah itu nanti kadang kita menjadi lupa ya, lupa dengan apa yang sedang kita pikirkan. Nah, akhirnya tahu-tahu sudah tidur, itu seperti itu ya. Jadi larut dalam spiritual, itu seperti itu. Jadi ya coba saja, siapa tahu mungkin teman-teman juga cocok dengan cara itu ya. Kalau saya juga itu akan menghantarkan untuk mempermudah ya, mempermudah untuk tidur, itu juga biasa saya lakukan seperti itu. Nah baik ya, itu yang kelima ya. Jadi melakukan hal yang bersifat spiritual supaya hati kita tenang ya. Contohnya dengan banyak berdoa, itu seperti itu ketika sudah berangkat tidur ya itu. Nah kemudian yang keenam ya, usahakan ya, jadi kita makan yang cukup ya, makan minum cukup ya sebelum tidur ya, walaupun tidak mepet sekali jaraknya ya, tetapi ya sekitar 1 jam sebelum tidur itu pastikan kita ini sudah, katakanlah sudah makan cukup lah, itu seperti itu. Karena kadang ketika kita dalam posisi yang lapar itu juga susah tidur teman-teman ya. Nah bahkan itu ketika saya waktu itu sering terjaga malam ya, itu di malam pun ya saya makan ya, kadang itu di jam 2, jam 3 malam itu, karena ya sudah nggak bisa tidur, kemudian juga merasa lapar, ya udah akhirnya makan saja. Nah nanti sekitar jam 4 baru bisa tidur lagi, itu seperti itu ya. Nah ini adalah karena kadang itu jadi perut kita ya atau lambung kadang masih kurang ya, kurang istilahnya ininya apa, makanannya. Maka dari itu ya usahakan cukup lah, dicukupi saja. Dan nanti biasanya juga akan menjadi lebih mudah untuk tertidur ya. Apalagi ada makanan-makanan yang gampang membuat kita itu menjadi tidurnya menjadi lebih lelap ya. Contohnya kalau saya ya, itu kalau misalkan makan pete teman-teman ya, pete itu kan
sekarang sedang musim, masih musim ya, itu saya juga sering makan ya. Itu setelah saya mati, kalau saya habis makan pete itu mudah sekali untuk tertidur. Nah itu juga mungkin bisa membantu ya, bisa membantu, dan itu juga termasuk mengatasi sembelit juga ya. Yang penting kita jangan over, jangan terlalu banyak lah. Kalau misalkan satu hari satu keris itu ya standar lah itu. Nah itu biasanya itu juga pernah saya lakukan. Akhirnya tidur menjadi lebih mudah, itu seperti itu. Nah baik ya, itu yang keenam. Jadi makan yang sehat dan cukup ya. Makan minum sehat cukup, itu intinya seperti itu. Nah kemudian yang ketujuh yaitu bisa juga kita lakukan meditasi atau relaksasi ya. Contohnya dengan itu, dengan kita ketika berangkat tidur ya, kemudian setelah berdoa kemudian kita langsung membaca ayat-ayat ya sampai mengantuk ya, atau mungkin kita sambil berzikir seperti itu jadi menjadi rileks ya, akhirnya kita menjadi mudah tertidur ya. Ya tidak hanya harus dengan itu ya, kita mendengarkan misalkan apa ya, musik yang kita sukai ya, itu saya juga sering sebagai pengantar itu kadang itu, jadi saya biasa saya style ya itu pakai HP saja, yaitu nanti HP kan kadang mati sendiri kalau satu albumnya sudah habis itu mati sendiri. Nah itu musik masih jalan kadang saya sudah tidur ya, itu seperti itu. Jadi kita kan punya lah katakanlah lagu-lagu yang favorit, nah itu saja, itu di sambil tiduran kita dengerin itu ya, nanti langsung biasanya akan menjadi mudah tertidur. Itu karena apa? Itu termasuk bagian dari relaksasi teman-teman ya. Jadi itu bisa dilakukan. Nah itu tip yang ketujuh ya. Nah kemudian hal yang harus kita lakukan yang kedelapan ya, itu jangan bermain HP lah. Jangan bermain HP sebelum tidur atau ketika kita sudah berangkat tidur ya, kemudian kita masih buka-buka HP, itu biasanya memicu pikiran kita untuk aktif. Nah akhirnya menjadi susah tidur, apalagi yang kita buka-buka kadang yang istilahnya memicu emosi kita menjadi naik, pikiran kita menjadi ikut berpikir tentang hal itu. Nah akhirnya kadang menjadi beban bagi kita, nah akhirnya menjadi susah tidur. Jadi ketika istilahnya sudah mau berangkat tidur ya, kalau bisa HP dimatikan saja ya, itu biasanya lebih mudah untuk tertidur karena tidak terganggu ya. Contohnya terganggu misalkan sudah mau tidur tiba-tiba ada telepon masuk atau mungkin ada WA masuk, nah akhirnya kan kita menjadi melayani komunikasi itu, nah akhirnya kita menjadi susah tertidur, itu juga bisa ya. Nah baik ya, itu yang ketujuh ya. Yang kedelapan tadi ya. Kemudian yang berikutnya kesembilan, itu usahakan kita lakukan ya di siang hari terutama, yaitu olahraga teman-teman ya. Olahraga. Nah ketika siang harinya kita melakukan olahraga itu biasanya akan mudah tertidur. Dan olahraga yang sering saya lakukan waktu itu ya, itu hanya cukup jalan kaki teman-teman ya, jalan kaki, dan kalau bisa jangan pakai sandal ya, jangan pakai sandal. Jadi usahakan telapak kaki itu menyentuh ke tanah, bisa ke pasir, bisa ke rumput, bisa ke batu, bisa ya, itu nanti insya Allah untuk tidur itu lebih pulas ya, lebih mudah lah, itu seperti itu ya. Coba saja, jadi lakukan katakanlah rutin ya, jalan kaki setengah jam saja lah, setengah jam tiap hari ya, nanti akhirnya malamnya untuk tertidur itu menjadi lebih mudah, itu seperti itu. Nah itu, nah kemudian yang terakhir ya, yang terakhir ini jangan tergantung obat-obatan teman-teman, karena biasanya kita menjadi terbiasa. Nah itu kebiasaan yang tidak baik ya, ketika kita mengandalkan obat. Jadi ketika kita nggak bisa tidur, biasanya solusinya jalan terakhir kita minum obat. Nah setelah itu baru bisa tertidur. Nah itu ketika kita ketagihan hal itu, nah nanti akan menjadi lebih sulit lagi setelah itu ya, hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit kalau nggak
tanpa obat, itu seperti itu. Jadi usahakan jangan ketergantungan ya dengan obat tidur. Ya sekali-kali sih boleh lah ya, sekali boleh, tapi untuk jangka panjang nah itu sebaiknya biasakan dengan melakukan tip-tip yang lain seperti yang tadi saya sebutkan ya. Insya Allah diantara beberapa itu insya Allah ada yang cocok ya. Jadi silahkan ya coba saja, mudah-mudahan cocok bagi saya, bagi teman-teman juga bisa cocok untuk mengatasinya. Baik ya teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.